Pada bulan Oktober 2 tahun yang lalu, seorang mahasiswa Malaysia diculik di bawah jembatan dan kemudian dinodai dan dibunuh oleh tersangka Liang Yuqi. Setelah lebih 1 tahun persidangan, pada tanggal 18, Pengadilan Daerah Chiao Tou Kaohsiung mengumumkan vonis hukuman mati dan pencabutan hak sipil seumur hidup atas tindakan pembunuhan dan hukuman penjara 2 tahun atas pembuangan mayat dengan eksekusi gabungan hukuman mati. 认为说他在上一次的未遂的行为没有受到警惕，反而更升级自己这一次的犯罪行为。 Vonis hukuman mati diberikan karena sebelum menyerang siswi Malaysia, terdakwa pernah mencoba menargetkan wanita lain dan gagal. Sejak itu, dia kembali bersembunyi di tempat yang sama selama sebulan sambil menunggu mangsa dan memperkuat alat kejahatan. Selain itu, dalam persidangan selama lebih 1 tahun ini, terdakwa tidak mengakui kejahatan berencana ini dan kemungkinan pengulangan kejahatan dianggap akan melebihi 50%. 这个死刑是我诉求的，所以我满意这个判决。也知道还有第二审、第三审还要等。 Ibu mahasiswi korban dalam wawancara telepon mengatakan bahwa pembunuh harus membayar dengan nyawanya, tetapi hal ini tetap tidak bisa mengembalikan putrinya. Mengenai vonis hukuman yang diberikan, terdakwa masih bisa naik banding. Kenaikan harga barang, inflasi, dan kenaikan harga energi yang disebabkan perang Rusia-Ukraina membuat Bank Sentral Amerika Serikat The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga acuan setinggi 0,25% pada tanggal 16 dan mengisyaratkan bahwa akan ada kenaikan suku bunga sebanyak 7 kali dalam tahun ini. Kenaikan suku bunga ini juga mengindikasikan biaya peminjaman akan menjadi lebih tinggi. Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa kinerja ekonomi saat ini sangat kuat dan mampu menahan kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi yang berada pada tingkat tertinggi dalam 40 tahun terakhir dan mengembalikan suku bunga acuan ke tingkat sebelum pandemi. Pada 6 pertemuan berikutnya pada tahun ini, diperkirakan juga akan menaikkan suku bunga dan untuk tahun depan akan ada 3 kali. Selain itu, ia juga mengisyaratkan penyusutan neraca paling cepat pada bulan Mei. Pada tanggal 17, Bank Sentral Taiwan mengadakan pertemuan direktur pengawas pertama tahun ini untuk mengikuti jejak The Fed dan memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan sebanyak 0,25% menjadi 1,375%, mengakhiri 7 kali pembekuan sebelumnya dan melupakan kenaikan kedua setelah kenaikan 0,125% pada 1 Juli 2011. Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional mengumumkan rancangan penyesuaian sebagian beban untuk unit gawat darurat. Misalnya untuk penyakit ringan tingkat 4 hingga 5 seperti pilek ringan yang langsung pergi ke UGD di pusat medis akan dikenakan biaya $800 Taiwan. Sementara biaya inspeksi yang saat ini digratiskan juga akan disamakan dengan penetapan kisaran pengecualian sesuai biaya obat-obatan. Selain itu, biaya pengeluaran resep dokter berkelanjutan pertama bagi pasien penyakit akut juga disamakan dengan biaya obat-obatan pada umumnya. Peluncuran sistem baru ini akan berimbas pada 15,45 juta orang, di mana biaya pengobatan 500,000 orang diantaranya akan bertambah 3.000 lebih dolar Taiwan per tahun. Untuk menjamin kesetaraan kesehatan, Ditjen Asuransi menegaskan pihaknya akan mendorong rumah sakit daerah untuk beroperasi pada hari libur. Dengan demikian, pusat medis dan rumah sakit regional bisa kembali fokus pada pasien akut dan kritis. Rancangan perubahan ini paling cepat akan dijalankan pada paruh pertama tahun ini. Para penari sesekali mengayunkan kedua tangan mereka, kemudian berguling ke sana kemari di atas lantai. Kerjasama rombongan penari Ecos Dance Company asal Indonesia dengan koreografer suku adat Taiwan tidak terhenti oleh pandemi dan bersama-sama menghasilkan tarian lintas budaya Ita dan Ari-Ari. Ita itu menceritakan tentang keseimbangan seorang TKI yang bekerja TKI Indonesia yang bekerja di Taiwan. Bagaimana dia hidup di kapal, kehidupan sehari-hari di kapal itu kan seperti kayak bergoyang dan gimana dia harus survive dengan hidupnya di kapal itu. Jadi kayak inspirasi tarian kontemporer ini berasal dari musik dangdut yang merakyat di Indonesia. Koreografer Taiwan, Watan Tusi, yang pernah mengadakan studi di Pelabuhan Ikan Taiwan, menemukan bahwa pada kondisi kerja yang tidak stabil, pekerja migran sering menggunakan musik dangdut untuk menjalin hubungan dan mengobati rasa rindu akan kampung halaman. Ia kemudian membuat tarian ini untuk mengekspresikan hubungan manusia di bawah epidemi. 这个其实要讲的是，人在不同的环境或不同处境相互的碰撞，而产生一种不安定的感觉。然后我们怎么样在不安定的感觉找到一些连结？ Tarian lintas budaya ini dibawakan oleh 2 penari suku adat Taiwan dan 3 penari Indonesia. Kolaborasi penari dari latar budaya yang berbeda menciptakan banyak nuansa yang berlainan.
Tantangan terbesar bagi saya itu karena perbedaan culture di sini sama Indonesia itu berbeda, jadi saya harus cepat menyesuaikannya karena waktu yang singkat. Para penari dari latar belakang budaya yang berbeda ini sedang giat berlatih untuk pentas di teater eksperimental di Teater Nasional Taiwan pada 8 hingga 10 April mendatang. Penampilan ini akan menjadi salah satu pertunjukan utama dari Festival Seni Internasional Taiwan TIFA.